Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hamim Aufa Alaisami dari kelompok pengawasan PAI dan beranggotaan ada Sianatul Maghfirah, terus ada saya sendiri Hamim Aufa dan ada teman-teman saya yang lain ada Rais, Dwi, dan ada Asyifa Azhari. Kali ini saya akan mempresentasikan yang berjudul Analisis Kebijakan Pendidikan menurut Pengawas PAI. Lanjut. Nah, untuk membahas tentang pendahuluan, di sini ada pengawas PAI merupakan pejabat fungsional yang berperan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di sekolah. Nah, untuk membahas tentang pendidikan agama Islam, ini kita masuk dalam pengawas PAI yang notabene-nya itu mengajarkan suatu agama Islam yang dimana merupakan salah satu mata pelajaran penting dalam pendidikan di Indonesia. Adapun PAI bertujuan untuk membentuk peserta didik yang berakhlak mulia dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan PAI di sekolah-sekolah. Pengawasan pendidikan agama Islam, PAI bertugas untuk melaksanakan pengawasan tersebut. Terus yang kedua, ada peran pengawas PAI sangatlah krusial dalam memastikan bahwa peserta didik mendapatkan pendidikan agama yang berkualitas dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Nah, kita lanjut untuk kita di sini membahas tentang kayak namun masih terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya, kayak diperlukan beberapa strategi untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut sehingga PPAI dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan mutu PAI di Indonesia. Oke, kita lanjut di pengertian PAI dalam pengertian pengawas tersebut. Nah, kalau misal kita akan jabarkan, di sini terdapat ada tantangan dan strategi. Nah, meskipun kebijakan-kebijakan tersebut telah diterbitkan, masih terdapat beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Antara lain, kita sebutkan atau kita jabarkan tiga dari kurangnya sumber daya manusia, terus ada kurangnya sarana dan prasarana, terus ada kurangnya dukungan dari stakeholders. Lanjut kita masuk ke tantangan yang diperlukan beberapa strategi, ada peningkatan SDM PHI melalui rekrutmen dan pelatihan tersebut. Terus ada yang kedua, peningkatan sarana prasarana melalui pengadaan dan pemeliharaan. Terus yang terakhir ada peningkatan dukungan dari stakeholders melalui sosialisasi dan koordinasi. Nah, kalau misalkan masuk ke pengertian menurut para ahli, kita jabarkan menjadi tiga. Yang pertama ada pengawas PAI, adalah pejabat fungsional yang bertugas melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan penilaian penyelenggaraan pendidikan agama Islam pada sekolah. Ada yang kedua, yaitu pengawas PAI adalah pembimbing dan pengevaluasi kinerja guru PAI dalam melaksanakan pembelajaran PAI di sekolah. Yang terakhir ada pengawas PAI adalah pembina dan pengawas guru PAI dalam melaksanakan tugasnya membelajarkan peserta didik tentang agama Islam. Terus kita masuk ke regulasi yang mengatur pengawas PAI secara peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 12 tahun 2007 tentang standar pengawas sekolah atau madrasah. Terdapat dua pasal. Yang pasal pertama ada untuk dapat diangkat sebagai pengawas sekolah atau madrasah, seseorang wajib memenuhi standar pengawas sekolah atau madrasah yang berlaku secara nasional. Terus yang kedua ada membahas tentang apa saja kualifikasi dan kompetensi yang diperlukan untuk menjadi pengawas sekolah atau madrasah tersebut. Nah, untuk regulasi yang mengatur pengawas PAI, ini ada Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengawas madrasah dan pengawas pendidikan agama Islam di sekolah. Yang pertama itu yang pasal pertama, pengawas pendidikan agama Islam. Yang selanjutnya disebut pengawas PAI pada sekolah adalah
guru pengawas negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional, pengawas pendidikan agama Islam yang tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya melakukan penyelenggaraan pendidikan agama Islam pada sekolah. Terus yang kedua dalam regulasi pengawas PAI dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang pengelolaan pendidikan agama Islam pada sekolah. Pasal 1 ayat 9 maksud saya, ada pengawas pendidikan agama adalah guru yang berstatus pegawai negeri sipil yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pendidikan agama pada sekolah. Nah, kita masuk ke dalam fungsi pengawas PAI. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 4 Ayat 2, pengawas PAI pada sekolah mempunyai fungsi melakukan yang pertama, penyusunan program pengawasan PAI, terus yang kedua ada pembinaan, pembimbingan, dan pengembangan profesi guru PAI. Terus lanjut ada pemantauan pencapaian standar nasional PAI. Yang keempat ada penilaian hasil pelaksanaan program pengawasan. Terus yang terakhir ada pelaporan pelaksanaan tugas kepengawasan. Nah, lanjut kita kewenangan pengawas PAI. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 5 Ayat 4, itu memberikan masukan dan bimbingan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan maupun evaluasi pendidikan atau pembelajaran pendidikan agama Islam kepada kepala sekolah dan instansi yang membidangi urusan pendidikan di kabupaten atau kota. Terus ada memantau dan menilai kinerja guru PAI serta merumuskan saran tidak lanjut yang diperlukan. Terus yang berikutnya ada melakukan pembinaan terhadap guru PAI. Terus lanjut ada memberikan pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan tugas guru PAI kepada pejabat yang berwenang. Terus yang terakhir ada memberikan pertimbangan dalam penilaian pelaksanaan tugas dan penempatan guru PAI pada kepala sekolah dan pejabat yang berwenang. Kita masuk ke implementasi pengawas PAI secara tahap perencanaan. Oke, di sini yang pertama ada merancang program kerja tahunan yang mencakup kegiatan supervisi, pelatihan, dan pengembangan profesional guru PAI. Terus yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan sekolah dan guru terkait pembelajaran PAI. Terus yang berikutnya, membuat jadwal kunjungan rutin ke sekolah untuk melakukan supervisi serta menyusun rencana observasi kelas dan kegiatan pembinaan. Nah, kalau misalkan pengawas pendidikan agama Islam memiliki peran penting dalam tahap perencanaan dan pendidikan agama Islam di sekolah, peran PAI dalam tahap perencanaan yang pertama itu ada melalui analisis situasi dan kondisi. Nah, kalau misalkan melalui analisis situasi dan kondisi PAI di sekolah, termasuk analisis kurikulum PAI, guru PAI, sarana dan prasarana PAI, dan hasil belajar siswa PAI. Nah, analisis ini dilakukan dengan menggunakan berbagai metode, seperti observasi, terus ada wawancara, terus ada juga dan studi dokumen. Nah, yang berikutnya itu menyusun rencana pengembangan PAI. PAI menyusun rencana pengembangan PAI di sekolah yang berdasar pada analisis situasi dan kondisi PAI di sekolah. Terus ada yang kedua, rencana pengembangan PAI ini memuat tujuan, sasaran, strategi, terus yang terakhir ada program pengembangan PAI di sekolah. Lanjut, kita rencana pengembangan PAI di sekolah harus disusun secara terpadu dengan rencana pengembangan sekolah secara keseluruhan. Nah, kita masuk ke beberapa strategi yang dapat digunakan oleh PGI dalam melaksanakan tugasnya dalam tahap perencanaan. Yang pertama ada melakukan komunikasi yang efektif dengan kepala sekolah, guru PAI, dan stakeholder lainnya. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam melaksanakan tugasnya. Yang terakhir ada mengikuti pelatihan dan pengembangan kompetensi PPAI secara berlanjut. Dengan melaksanakan tugasnya secara efektif nih teman-teman, dalam tahap perencanaan, PI dapat membantu meningkatkan mutu PAI di sekolah. Nah, kita lanjut, kita masuk ke implementasi pengawas PAI secara tahap pelaksanaannya. Nah, yang pertama mengunjungi kelas untuk mengamati maksud saya, proses pembelajaran PAI serta menilai kinerja guru dalam menyampaikan materi dan interaksi dengan siswa.
Terus ada menyediakan bimbingan dalam pengembangan strategi pengajaran dan manajemen kelas, mengadakan pelatihan dan seminar untuk meningkatkan kompetensi guru pendidikan agama Islam. Lanjut ada melakukan evaluasi berkala terhadap kemajuan dan pencapaian program kerja yang dimana menggunakan hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PAI secara terus-menerus. Pengawas pendidikan agama Islam PAI merupakan peran penting, saya ulang berkali-kali, dalam tahap pelaksanaan pendidikan agama Islam PAI di sekolah. Peran PAI dalam tahap pelaksanaan itu kita gambarkan secara meliputi ada 3. Yang pertama, melakukan supervisi pembelajaran PAI, melakukan pembinaan guru PAI dalam melaksanakan pelajaran PAI, terus yang ketiga melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran PAI. Terus yang membahas melakukan supervisi pembelajaran PAI ini terbagi menjadi 3. PPAI melakukan supervisi pembelajaran PAI di kelas untuk memastikan bahwa pembelajaran PAI dilaksanakan sesuai dengan kurikulum dan program pembelajaran PAI. Terus yang kedua ada supervisi pembelajaran PAI dilakukan dengan menggunakan berbagai metode seperti observasi, kelas, diskusi dengan guru, dan analisis hasil belajar siswa PAI. Nah, hasil ini supervisi, maksud saya hasil supervisi pembelajaran PAI digunakan untuk memberikan bimbingan dan pembinaan kepada guru PAI dalam meningkatkan mutu pembelajaran PAI. Terus ada kedua, melakukan pembinaan guru PAI dalam melaksanakan pembelajaran PAI. PPAI membimbing dan membina guru PAI dalam melaksanakan pembelajaran PAI yang efektif dan efisien. PAI membantu guru PAI, PPAI, maksud saya PPAI membantu guru PAI dalam memilih dan menggunakan metode pembelajaran PAI yang tepat. Terus ada yang terakhir, PPAI membantu guru PAI dalam mengembangkan media pembelajaran PAI yang inovatif. Terus yang ketiga, melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelajaran PPAI. PPAI melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran PAI di sekolah. Terus ada monitoring dilakukan untuk memantau gimana sih pembelajaran ini kemajuannya secara pelaksanaan pembelajaran PAI. Terus ada evaluasi yang dilakukan untuk menilai efektivitas pelaksanaan pembelajaran PAI. Lanjut, kita membahas tentang dampak pengawas PAI. Kita masukkan menjadi 4. Yang pertama, membantu meningkatkan mutu pembelajaran dan kompetensi guru PAI melalui supervisi dan pelatihan. Ada memberikan bimbingan langsung kepada guru PAI, membantu mereka mengatasi kesulitan dalam pembelajaran. Terus ada memastikan bahwa kurikulum dan pembelajaran PAI ini sudah memenuhi standar nasional. Terus yang terakhir ada melakukan evaluasi kinerja guru PAI dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk peningkatan. Nah, kita menyimpulkan dalam pengawas PAI ini sangat memainkan peran penting dalam meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di sekolah. Melalui tugas pembinaan, pemantauan, dan penilaian, pengawas PAI membantu meningkatkan kompetensi guru PAI, memotivasi peserta didik, dan menciptakan suasana sekolah yang kondusif dan islami. Implementasi pengawas PAI yang efektif memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kualitas pendidikan agama di sekolah. Sekian, terima kasih dari saya, kaum Alfa, dan teman-teman lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.